Ada seorang raja di sebuah kerajaan besar pergi berburu dengan salah satu pengawalnya di tengah hutan. Raja itu terjatuh dari kudanya dan telunjuknya patah terkena benturan yang keras. Pengawalnya berusaha untuk menghibur sang raja, tapi karena kesakitan, sang raja tetap merasa sedih. Pengawalnya merasa bingung, dan di tengah kebingungannya itu dia spontan mengatakan, segala sesuatu ada hikmahnya. Raja sangat marah mendengar kalimat tersebut, dan sampai di kerajaan dia langsung memenjarakan pengawalnya itu. Setelah telunjuk rajanya itu sembuh, dia kemudian pergi berburu lagi, tapi didampingi oleh pengawalnya yang baru. Namun mereka tersesat dalam hutan, dan raja serta pengawalnya ditangkap oleh sekelompok kaum primitif penguasa hutan tersebut. Ternyata raja akan menjadi tumbal untuk dipersembahkan dalam sebuah ritual. Tapi setelah para kaum primitif itu mengetahui bahwa raja tidak mempunyai jari telunjuk, raja diusir karena dianggap tidak pantas untuk menjadi tumbal karena dia dinilai cacat. Sang raja pun akhirnya dilepaskan dan dia pulang. Dan di jalan dia teringat kata pengawalnya waktu itu, dan pengawalnya yang dulu itu pun langsung dibebaskan. Setelah raja menceritakan apa yang terjadi, pengawalnya pun mengucapkan terima kasih karena dia sudah dipenjara. Raja pun bertanya, kenapa berterima kasih? Pengawalnya pun berkata, kalau saya tidak dipenjara, mungkin sayalah yang menjadi korban dari suku primitif itu. Maksud dari cerita tadi, tahu kan kenapa? Jadi, maksud dari cerita barusan adalah banyak orang berpikir bahwa hal buruk yang terjadi dalam kehidupan ini adalah sebuah kesialan yang harus dikutuk. Mereka lupa bahwa ternyata hal buruk tersebut ternyata memiliki banyak sekali hikmah yang bisa dipetik. Frustasi hingga menganggap diri tak berguna adalah pelampiasan yang umum yang dilakukan ketika orang-orang bertemu dengan yang namanya pengalaman buruk. Lantas hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sebuah pengalaman buruk? Namanya juga hidup. Selalu saja ada cobaan yang mengganggu ketenangan kita, yang membuat pusing 7 keliling menghadapi hal tersebut. Ketenangan yang selalu kamu cari-cari suatu waktu akan diganggu, entah dengan masalah di kantor, hubungan dengan teman yang bermasalah, tugas kuliah yang tidak selesai-selesai, dan berbagai masalah lainnya. Dari hal itulah kita harus belajar untuk jeli dan peka, bahwa masalah tersebut bukan sebuah neraka yang akan melahap kita selamanya. Itu menjadi bukti bahwa kita harus belajar lebih sabar untuk menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan ini. Jangan terlalu pusing dan frustasi, semuanya pasti ada hikmahnya. Semua orang punya batas toleransi emosi. Ketika pada batas tertentu dia tidak bisa menahannya lagi, maka meledaklah emosi tersebut menjadi tidak terkontrol. Hal ini terkadang sering dialami banyak orang yang sudah merasa tidak bisa menahan kesabarannya lagi, meledaklah emosinya seolah-olah menjadi pelampiasan untuk membuat hatinya tetap lega. Tetapi jangan anggap dengan memuncaknya amarah itu tidak akan memberikan pelajaran yang bisa kita ambil. Setelah meredanya emosi dan kembali dinginnya pikiran, seiring berjalannya waktu, kata maaf adalah hal yang sangat berarti. Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan emosi yang meledak, dan pada akhirnya semua membutuhkan kata maaf. Di balik kesulitan selalu ada penyelesaian. Tidak ada manusia yang diberikan kesulitan melebihi daripada kemampuannya untuk menyelesaikan. Justru dari kesulitan tersebutlah lahir yang namanya kemandirian. Dan itulah yang membuat dirimu menjadi lebih kuat. Semua manusia harus melalui fase yang sulit sebelum menjadi manusia yang terbaik. Jadi jangan mengeluh, nikmati saja. Kamu kalah lomba, orang-orang mencibiri kita. Semua itu adalah hal yang cukup sulit untuk dikontrol. Kamu tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, yang seperti orang lain inginkan. Salah satu solusinya adalah kamu harus belajar merelakan. Kamu harus paham bahwa kamu adalah manusia biasa yang selalu punya salah. Dengan merelakan, kamu akan berdamai dengan kekuranganmu dan hal-hal negatif yang diberikan orang lain kepadamu. Gagal, dan gagal terus. Kamu sampai frustasi dengan yang namanya kegagalan. Memang yang namanya gagal tidak pernah menyenangkan. Selalu diiringi dengan rasa sedih dan patah hati. Namun, jangan selalu memandang buruk tentang sebuah kegagalan. Justru gagalmu adalah sebuah perjalanan yang berharga untuk suksesmu di masa depan.
Yakinlah bahwa semua orang sukses di dunia ini lahir dari sebuah kegagalan. Dari gagal tersebutlah orang-orang sukses belajar bahwa mereka bisa menjadi lebih baik lagi dengan terus mencoba dan berusaha. Hal buruk tidak melulu pertanda negatif. Setiap kesulitan yang kita hadapi saat ini sebenarnya dapat menjadi kesempatan kita untuk belajar dan bertumbuh sebagai individu yang lebih kuat. Seringkali kegagalan atau hal yang buruk yang kita alami mendorong kita untuk mencari jalan alternatif atau mencoba hal-hal yang baru yang sebelumnya kita tidak pernah coba. Dalam prosesnya, kita mungkin menemukan passion baru, bakat terpendam, atau peluang yang tak terduga. Hal buruk dapat mengguncang rutinitas dan mengubah arah hidup kita secara positif. Jadi, jangan takut untuk mencari jalan baru ketika terjatuh. Karena mungkin justru disitulah kita menemukan kebahagiaan sejati. Pada akhirnya, kita harus mengingat bahwa hidup terdiri dari berbagai macam pengalaman, baik itu pengalaman buruk ataupun pengalaman yang baik. Hal buruk adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita, dan tanpa itu kita tidak akan bisa menghargai kebaikan yang ada. Setiap kesulitan yang kita alami membentuk kita untuk menjadi individu yang tangguh, menjadi individu yang kuat. Terima kasih.